Smart listeners, mungkin sebagian dari Anda tidak terlalu asing ya dengan istilah leadership blind spot. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah titik buta dalam kepemimpinan. Blind spot atau titik buta dalam leadership ini dinilai sebagai kelemahan yang bisa menjadi ancaman tanpa disadari. Ancaman-ancaman apakah itu? Mari kita bahas dalam Smart Motivation malam hari ini. Leadership Blind Spot mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin. Selamat malam semua listener, senang sekali saya Maria Delsa kembali hadir ya menemani Anda di hari Senin 1 Mei 2023 yang bertepatan juga dengan May Day. Semoga segala aspirasi, hak-hak dan juga kesejahteraan Anda para buruh, karyawan ya, sudah terpenuhi dengan baik ya dan semoga Anda semua yang mendengarkan kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Setelah libur panjang Lebaran, esok hari Anda sudah harus mulai kembali masuk bekerja ya. So, malam hari ini izinkan kami untuk membakar semangat Anda terlebih dahulu ya. Tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, and LP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, Director of Captain Asia Servitama. Semangat malam, Pak Eloy. Iya, semangat malam dan semangat pagi untuk Mbak Marial Delsa dan tentu saja kepada seluruh smart listeners di seluruh dunia dan juga sahabat TML dimanapun berada. Yes, terima kasih untuk kesempatan kali ini Mbak Maria dan kita berharap semua smart listeners bisa ikut berpartisipasi untuk kita bisa sama-sama memahami apa yang menjadi blind spots kita dan kita bisa menjadi pemimpin yang semakin hari 10 kali lebih baik. Yeah. Yes, tapi kita malam hari ini leadership blind spot mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin. Pak Eloy, sebelum kita mungkin mengulik lebih dalam ya Pak Eloy ya, sesuai dengan informasi yang sempat dibagikan oleh Pak Eloy ya kepada saya beberapa waktu yang lalu bahwa topik ini merupakan bagian dari buku terbaru yang akan segera dirilis oleh Pak Eloy. Nah, judul bukunya apa? Kapan akan dirilis nih Pak Eloy? Mungkin bisa diringkas nih sedikit, dikasih teasing sedikit Pak Eloy, silahkan. Yes, 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 betul sekali Mbak Maria dan um, ini buku yang keenam LHCT. Kalau diringkas itu LHCT, L-nya adalah leadership, H-nya adalah habits, kemudian C-nya culture, Hmm? T-nya transformation. Jadi leadership habits and culture transformation karena saya yakin sekali Hmm? um, kualitas kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hariannya. Nah, jadi kalau ditanya sudah sejauh apa persiapannya, sudah 90%, sebenarnya 100% juga bisa, Hmm? tapi saya ini tipe orang yang perfeksionis banget, selalu ingin ketika menerbitkan buku itu adalah another masterpiece, Hmm? hingga direncanakan bulan ini, Mei ini sudah saya serahkan ke penerbit GPU ya, Gramedia Hmm? Pustaka Utama, dan biasanya butuh waktu kira-kira ya beberapa minggu, maksimal sebulan lah ya, untuk kemudian nanti bisa diterbitkan dan hadir di seluruh toko buku Gramedia pada bulan Juni, maksimal bulan Juli yang akan datang. Oke. Nah, bukunya ini mungkin bisa diceritakan sedikit isi dari buku yang ditulis Pak Elo ini yang akan segera rilis. Ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan May Day hari ini. Jadi begini, smart listeners dan sahabat TML, buku saya yang sebelumnya yang berjudul TML, An Invitation to TML, Hmm? itu berbicara mengenai menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya supaya kemudian bekerja dengan penuh gairah. Hmm? Bayang dong ya kalau um, sebagian besar dari pegawai, karyawan, karyawati, buruh, siapapun bangun pagi lalu memang sudah punya antusiasme untuk bekerja, Hmm? memberikan yang terbaik. Kalau Gallup mengatakannya itu ada engagement.
Tetapi ternyata Mbak Maria, saya menemukan ada buruh, ada pegawai, karyawan, karyawati yang memang sudah ketemu purpose tujuan hidupnya. Sudah mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensinya. Dia itu bergairah pergi bekerja. Hmm. Tetapi ketika sampai di pabrik, ketika sampai di tempat kerja, ternyata lingkungan kerjanya itu tidak menolong dia, tidak menolong si buruh dan si pegawai tadi untuk memenuhi tujuan hidupnya dan melepaskan potensi terbaiknya, sehingga gairah yang tadinya dari rumah itu full charge sampai di tempat kerja ternyata loyo. Karena apa? Karena ternyata nggak hanya cukup dari sisi pegawai pekerja yang memberikan yang terbaik, Hmm. tetapi lingkungan kerjanya juga harus tepat. Nah, jadi buku saya yang akan datang ini itu saya tulis untuk menolong. Kalau yang buku sebelumnya kan menolong individu, yaitu para pegawainya, buruhnya, pekerjanya. Tapi itu hanya satu sisi dari mata uang. Sisi yang kedua, ya buku yang akan terbit ini, yaitu menolong para pemimpin perusahaan, para pemilik perusahaan untuk menyediakan lingkungan, yaitu budaya perusahaan yang tepat di Hmm. mana karyawan, setiap buruh berhasil memenuhi tujuan hidupnya, Hmm. purpose, dan melepaskan potensi terbaiknya, potential. Bekerja dengan penuh gairah, passion. Supaya kemudian orang-orang yang sudah ketemu 3P-nya dan didukung oleh lingkungan kerja, itu kemudian ketika dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing, jadi itu barang. Sehingga nanti hasilnya, results-nya, betul bisa 10 kali lebih baik. Dan selalu saya mengatakan, better life for all. Hasilnya itu adalah demi kesejahteraan bersama. So, itulah inti dari buku itu, Mbak Maria, my listeners, dan sahabat TML. Saya membayangkan, Hmm. jadi bab demi bab, ya, saya menuliskan buku ini. Saya membayangkan dan memperjuangkan hadirnya dunia kerja, di mana para karyawan bangun pagi, ya toh, Hmm. berangkat kerja dengan penuh semangat, antusiasme, memberikan hasil terbaik. Saya Hmm. membayangkan dan memperjuangkan hadirnya dunia kerja di mana mayoritas pemimpin perusahaan, mayoritas pemilik perusahaan mempercayai karyawan mereka. Sebaliknya, mayoritas karyawan mempercayai pimpinan pemilik perusahaannya, sehingga bersama-sama ketika mereka saling percaya, mereka berhasil berkolaborasi dan mendapatkan kesejahteraan itu. Nah, walaupun saya tahu Mbak Maria, Hmm. ini ini bukan impian yang mudah untuk diwujudkan. Betul. Tapi saya juga meyakini ini bukan idealisme buta. Hmm. Karena kenyataannya perusahaan-perusahaan seperti itu ada kok. Walaupun masih sedikit. Hmm. Untuk itu saya ajak semua pihak, mari yuk bersama-sama. Kita harus berjuang supaya lebih banyak organisasi yang, nah ini intinya nih, yang memprioritaskan kepedulian pada manusia. Hmm. Karena selama ini banyaknya itu kepedulian pada keuntungan pendek, jangka pendek. Manusia itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. No, Hmm. no, no, no. Manusia itu menjadi prioritas. Dan saya setuju dengan kesimpulan dari Simon Sinek. Karena kadang-kadang saya tahu, karena saya juga ya punya usaha kecil-kecilan dengan tim kecil kami. I know betapa pentingnya uang. Betapa pentingnya pencapaian omset bulanan. I know. Tetapi Simon Sinek dan saya setuju di dalam buku Leaders Eat Last. Itu mengungkapkan bahwa para pemilik usaha dan pemimpin-pemimpin perusahaan, meskipun lebih memprioritaskan para karyawan dan buruh, ya toh, supaya mereka tuh benar-benar antusias, ada engagement. Hmm. Pemimpin perusahaan itu yang menciptakan lingkungan kerja yang tepat tadi, tidak mengorbankan keunggulan atau performa perusahaan loh, bukan. Hmm. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memperhatikan karyawannya, memberikan gaya kepemimpinan yang berempati, bukan tekanan-tekanan dan bahkan kadang-kadang merendahkan. Dan bahkan saya tahu ada beberapa orang yang saya kenal dengan kata-kata kalimat-kalimat yang kasar,
yang bisa mengatakan kalau kamu nggak kerja di sini, kamu nanti bisa dapat kerjaan di mana? Banyak di berbagai tempat, Mbak Maria Delsa. Dan Iya. itu yang sebetulnya terjadi di Amerika. Quiet quitting itu loh. Quiet quitting itu. Dan massive, um, yang kita pernah bahas itu ya, resignation. Di Indonesia belum terlalu terasa, tetapi saya kira 2, 3, 4, 5 tahun ke depan ini akan menjadi ancaman besar. Makanya buku Leadership Habits and Culture Transformation dikeluarkan, karena saya yakin training-training motivasi yang mengatakan kamu pasti bisa, ayo, it doesn't work anymore, sudah tidak bekerja. Karena kata-kata itu semua sudah didapatkan dari feed, sudah didapatkan dari TikTok, sudah didapatkan dari Instagram, dari YouTube, udah nggak butuh. Yang dibutuhkan itu adalah leadership yang tepat, culture yang tepat, sehingga semua orang datang ke tempat kerja mau memberikan yang terbaik. Demikian, Mbak Maria. Yes, membayangkan sedikit betapa mimpinya Pak Eloy jika memang benar-benar bisa direalisasikan di semua perusahaan ini, kayaknya nggak akan ada demo buruh di 1 Mei ini ya Pak Eloy ya. Karena semua karyawan dan juga buruh sudah sejahtera jika ini memang diterapkan dengan baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan topik malam hari ini seperti apa? Apakah sudah bisa direalisasikan? Kita akan bahas di sesi berikutnya ya Pak Eloy ya. Kita juga menunggu ketergabungan Anda smart listeners di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa langsung komen di YouTube Smart FM karena saat ini kami juga sedang melakukan live streaming di YouTube Smart FM. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Smart listeners, perusahaan yang memperhatikan karyawan, leaders yang bisa menjadi panutan, ini kemudian menjadi mimpi dan juga harapan hadirnya dunia kerja, di mana mayoritas pemimpin perusahaan mempercayai ya para karyawan mereka, dan mayoritas para karyawan ini juga pastinya akan langsung mempercayai pimpinan mereka, sehingga mereka juga bersama-sama meraih hasil terbaik. Nah, Pak Eloy, mungkin jika kita hubungkan dengan topik malam hari ini dan juga harapan Pak Eloy tadi, seperti apa nih Pak Eloy? Yes. Jadi, smart listeners dan sahabat TML selalu menjadi pemikiran dari pemilik dan pemimpin perusahaan ya. Ini yang diutamakan yang mana, ya kan? Dan yang kita mau kita perjuangkan itu adalah ya tadi kita memprioritaskan karyawan ya, dan kita meyakini
bahwa perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan karyawan, maka karyawan kemudian akan bekerja dengan penuh semangat. Retensi loyalitas karyawan juga akan meningkat, artinya turnover karyawan akan turun, dan itu nanti ada hubungannya dengan loyalitas customer, loyalitas pelanggan, yang mana pelanggan yang akan mendatangkan uang masuk ke dalam perusahaan. Jadi bisa dilihat ya rantainya. Jadi kepemimpinan dan budaya perusahaan yang tepat, yang bisa membuat para karyawan, buruh ya, itu kemudian bekerja dengan antusiasme, maka mereka akan happy, mereka akan bekerja dengan semangat, mereka loyal, dan itu kemudian mendatangkan kepuasan dan loyalitas kepada para nasabah, dan itulah yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, then bagaimana blind spots, ya toh, itu kemudian berhubungan dengan apa yang kita mau perjuangkan ini. Tadi Mbak Maria sudah menyampaikan blind spot itu kan hubungannya dengan titik buta, titik lemah dari seorang pemimpin. Dan saya ingat ya, ada satu kalimat yang bagus sekali dari pelatih sepak bola ya, Green Bay Packers itu dari USA, namanya Vince Lombardi. Nah, kalimatnya bagus sekali, semua listeners dan sahabat TML. Beliau mengatakan kalimat ini, bahwa setiap kali dia itu ya bertemu dengan tim yang dia latih, dia mengatakan, rekan-rekan, kita akan mengejar kesempurnaan tanpa henti. Dengan penuh kesadaran bahwa kita tak akan pernah meraihnya. Karena tak ada orang yang sempurna. Namun kita akan mengejarnya tanpa henti. Karena dalam prosesnya kita akan menangkap keunggulan atau excellence. Izin Mbak Maria, saya ulang ya, ini harusnya ya kalimat ini motivating and inspiring banget. Karena apa? Karena apa yang tadi saya bilang, saya membayangkan dan saya memperjuangkan dunia kerja yang kelihatannya ideal banget, sempurna banget. Memang aku tahu nggak akan pernah muncul seideal dan sesempurna itu. But, kalimat dari Vince Lombardi ini menjadi semacam spirit yang mendorong saya untuk mengatakan, don't stop it. Jangan hentikan perjuanganmu, Eloy, bersama dengan seluruh tim dan para CTMers. Kenapa? Karena, betul, kita tidak akan pernah sempurna. Nggak akan pernah mendapatkan dunia kerja seideal dan sesempurna itu. But, dengan kita berjuang mau mendapatkan kesempurnaan itu, maka di dalam prosesnya, disitulah kita menangkap keunggulan-keunggulan, kehebatan-kehebatan baru. So, itu Mbak Maria, kenapa sebetulnya buku LHCT ini ya, Leadership Habits and Culture Transformation, pada ini hari apa sekarang? Hari Senin. Hari kemarin saya share ini juga di salah satu bank yang terkenal di Indonesia ini mengenai hal-hal seperti ini. Karena tadi seperti saya sampaikan, employee engagement atau motivasi karyawan itu semua sudah berubah. Apalagi setelah COVID ya. Dan dengan perkembangan teknologi komunikasi, untuk kita bisa mengajak karyawan, pegawai, tim kerja untuk benar-benar antusias memberikan yang terbaik. Saya yakin sekali kuncinya hanya pada leadership dan pada culture. So, itu sebetulnya yang kemudian menjadi perjuangan kita. Dan saya berharap kita akan sama-sama untuk mengejarnya dan mendapatkannya, Mbak Maria. Demikian. Oke, Pak Eloy. Lalu adakah resiko-resiko yang sangat besar ketika seorang leader atau pemimpin ini tidak tahu titik blind spot-nya, Pak Eloy? Oh, wow, this is good. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita sebetulnya pernah membahas ya, ada satu topik sebelum libur Lebaran atau bahkan sebelum bulan puasa ya. Temanya itu self-aware leader. Jadi pemimpin yang sadar diri, pemimpin yang mengenal dirinya.
Karena kalimatnya begini, smart listeners dan sahabat TML. You cannot change what you don't know. Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda kenali. Ya dong, bagaimana saya bisa mengubah kebiasaan buruk saya? Kalau saya sendiri nggak menyadari kebiasaan buruk itu. Padahal agar bisa naik kelas, setiap pemimpin perlu mengevaluasi diri terus-menerus sampai kemudian menyadari kebiasaan karakter negatif yang menghambat kepemimpinannya. Nah, apa aja nih Pak Eloy? Karakter negatif yang biasanya dimiliki oleh para pemimpin nih. Oh, banyak banget termasuk saya juga ya. Sebenarnya begini ya. Setiap buku yang saya tulis, awalnya saya menuliskannya itu untuk saya loh. Nih saya kasih misalnya, di buku saya yang pertama mengenai motivasi, itu terbit tahun 2008, saya terbitkan sendiri. Kenapa? Karena saya dari perjalanan background pengalaman hidup yang tidak terlalu baik untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga akhirnya saya memulai tentang buku motivasi. Dari situ saya menuliskan buku mengenai sales. Karena saya ingin mendapatkan target-target keuangan di dalam profesi yang saya jalanin. Dari situ kemudian saya menuliskan buku berikutnya mengenai I am a leader. Dan termasuk buku ini, ketika saya mengatakan leadership habits, itu sebetulnya juga pembelajaran buat saya. Loh, apa contoh-contohnya? Saya ambil contoh saja. Ada loh Mbak Maria, orang-orang tuh ya, ketika menghadapi konflik dengan seseorang, dia bukan menyelesaikannya loh. Dia menghindar. Dia bisa menghindari orang tersebut. Sehingga nanti bisa ketemu di kantor. Tetapi sebisa mungkin dia itu menghindari untuk ngobrol berdua saja. Bahkan di dalam ruang meeting pun, dia menghindari sebisa mungkin karena lagi ada masalah di antara mereka. Loh itu apa? Itu adalah kebiasaan buruk. Ada yang lainnya. Apa itu? Selalu kalau ketemu orang tuh ya, dia ngomong terus, nasihatin terus. Artinya listening skills-nya, pendengarannya tidak terlatih. Ini kebiasaan yang buruk sekali. Karena pemimpin yang pada akhirnya dikatakan wise leader, seorang pemimpin yang bijaksana, justru salah satu kuncinya ngapain? Listening. Bukan ngomong ternyata. Mendengarkan. Nah, banyak yang lain termasuk disiplin. Saya pernah bantu sebuah perusahaan. Ya, bukan hanya satu sebetulnya. Banyak lah ya. Yang kemudian salah satu core values dari perusahaan itu adalah disiplin. Tetapi kemudian kita menunggu pemimpinnya untuk memulai acara karena belum tiba. Dan itu kalau terjadi satu kali kita mengerti. Tapi kalau ternyata 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali terjadi berulang, ini kebiasaan buruk yang harus kemudian kita perbaiki. Namun, blind spot belum tentu beliau-beliau tahu. Saya punya kelemahan yang belum tentu juga saya tahu. Nah, nanti kita akan bahas. Terus gimana dong? Kalau kita nggak, terus gimana? Itu Mbak Maria. Bagaimana kita mengenalinya dan resiko apa yang terjadi kalau kita terlambat mengenalinya akan kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Eloy setelah jeda break. Kami juga masih menunggu ketergabungan Anda, komentar Anda atau pendapat Anda atau mungkin pengalaman-pengalaman Anda mengenai leader Anda yang mungkin pernah mengalami blind spot juga. Kirim langsung di 0812 11 12 959 Smart Motivation. Segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu
Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Life Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric motivator and Life Sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Kelemahan dapat menghambat kesuksesan karir seseorang, terlebih seorang pemimpin ya. Dan banyak dari pemimpin ternyata juga tidak sadar bahwa dirinya ini sedang mengalami blind spot. Bagaimana bisa mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin tersebut? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation ya, Smart Listeners. Dan di sesi sebelumnya tadi kita sudah mengulik banyak hal sekali, namun sadar atau tidak sadar ternyata masih banyak dari para leaders atau pemimpin ini ternyata tidak tahu bahwa dirinya ini sebenarnya mengalami blind spot. Nah, Pak Eloy, bagaimana sih para pemimpin ini bisa sadar atau tahu bahwa oh ternyata saya ini mengalami blind spot atau ya bagaimana dia bisa menyadarinya, Pak Eloy? Thank you. Ya, memang ada tantangan ya dari istilah blind spot sendiri. Itu kan istilah yang sering digunakan dalam aktivitas berkendara ya, Mbak Maria. Betul. Itu area yang tidak terlihat pengemudi karena keterbatasan jangkauan pandangan pada kaca spion atau muatan yang menghalangi pandangan. Nah, kondisi ini tentu saja bisa menyebabkan kecelakaan. Dalam konteks kepemimpinan, ini dibahas ya, ada bukunya tuh, judulnya Leadership Blind Spots, memang dituliskan oleh Robert Bruce Shaw, dan beliau mengatakan bahwa titik buta kepemimpinan merupakan kelemahan atau ancaman yang tidak dikenali, tetapi sangat berpotensi merugikan pemimpin itu sendiri, dan juga merugikan seluruh tim tentunya, dan bahkan merugikan organisasi yang dipimpinnya, atau partai yang dipimpin, atau bahkan bangsa yang dipimpin. Nah, jadi itulah sebab kita perlu banget untuk belajar memahami ya blind spot ini. Dan tentu saja salah satu caranya, Mbak Maria, termasuk dari buku yang dituliskan Bruce itu ya, beliau mengatakan yang pertama, mengenali kelemahan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan itu. Berarti kata kuncinya adalah awareness. Kata kuncinya adalah menyadari kekurangan kita. Dan itu mudah karena apa? Kesalahan itu adalah sinyal peringatan yang cepat dan mudah untuk mengenali blind spot atau titik buta tadi. Kesalahan, kekurangan, itu peringatan. Nah, karena itu yang diharapkan kepada seluruh pemimpin adalah ya tadi itu, awareness, mengawasi diri, mengawasi kesalahan, menganalisanya secara mendalam, dan mulai melakukan perbaikan. Saya berikan contoh. Ketika misalnya terjadi
miskomunikasi dengan rekan di kantor, atau bahkan miskomunikasi yang sampai berujung pada konflik dengan pasangan masing-masing, atau bisa jadi dengan atasan kita di kantor atau anggota tim atau supplier. Ketika itu terjadi, si penulis buku Blind Spot tadi, yaitu Robert Bruce, mengatakan, tenang sebentar, jangan biarkan kejadian itu berlalu begitu saja dan tidak menjadi semacam cermin untuk masing-masing si pemimpin tadi justru menemukan kelemahannya. Lagi, kesalahan adalah cara yang paling mudah untuk memperkenalkan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri tentang siapa kita. Nah ini tapi masalahnya orang tuh ya seringkali deny, termasuk saya, ini adalah kan, ini sebetulnya dosa turunan. Ketika dulu, ini ceritanya nih, ada cerita, ketika dulu Hawa itu digoda oleh seekor ular untuk memakan buah pohon, ya kan ya, buah itu kan nggak boleh dimakan. Tapi kemudian kan si ular mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan buah-buahan dalam taman ini. Nah itu sendiri juga pembelajaran penting tuh ya, karena si setan itu sering memutarbalikkan fakta. Padahal Tuhan tidak mengatakan bahwa semua buah pohon tidak bisa dimakan, hanya pohon buah itu aja itu loh. Nah anyway, akhirnya si perempuan ini, si Hawa memakan, lalu kemudian dia berikan kepada suaminya, lalu kemudian suaminya memakan, lalu kemudian Tuhan bertanya kepada Adam, apa yang terjadi Adam? Itu kan kesalahan nih, harusnya Adam tuh langsung sadar, oh, I made a mistake. Aku berbuat salah ini. Karena sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berkata, kamu boleh makan semua buah-buahan dari pohon yang ada dalam taman ini. Tetapi khusus untuk pohon yang satu itu, yang berbicara mengenai kebenaran itu, jangan makan. Karena sekali kamu makan, kamu mati. Walaupun nanti Adam tidak mati, Adam masih bertahan 960 tahun. Jadi maksud Tuhan dengan kalimat itu bukan mati secara fisik, tetapi mati secara spiritual. Itulah nanti kenapa Tuhan kemudian terpisahkan dengan ciptaannya itu manusia. Dan itu yang kita sebut sebagai dosa masuk ke dalam dunia. Dan itulah yang kemudian yang membuat kebiasaan-kebiasaan para pemimpin termasuk saya, itu kemudian merajalela dan kita ketemu blind spot karena kita nggak tahu. So, yang dikatakan oleh Robert Bruce tadi, intinya adalah awareness. Setiap kali ada kesalahan, jangan defensif. Jangan membela, jangan sibuk mencari kambing hitam, jangan sibuk membela diri, tetapi mundur selangkah dan mulai aware. Oke, jangan-jangan aku salah. Kalau memang ternyata aku salah, apa yang bisa aku pelajarin dari kesalahan ini? Jangan-jangan ini blind spot. Blind spot yang selama ini aku nggak sadar. Dan Mbak Maria, itu membutuhkan kerendahan hati yang sangat besar. Karena umumnya, apalagi kalau udah di level tertentu ya, kecenderungan manusia itu kalau sudah punya jabatan, apalagi diikutin dengan kekayaan, diikutin dengan ketenaran, waduh, makin susah untuk bisa mengatakan, jangan-jangan aku salah. Yes, betul. Tetapi justru hanya itu satu cara yang pertama untuk kemudian kita bisa mengenali blind spot. Berarti blind spot awareness membutuhkan kerendahan hati. Itu. Tapi kalau sudah tahu, ya tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Eloy, ketika seseorang pemimpin sudah ada di level tertentu, maka rasa rendah hatinya ini pasti juga sangat tipis sekali ya Pak Eloy ya untuk bisa mengakui kesalahannya dan sebagainya. Resiko-resiko apa sih yang kemudian akan dihadapi ketika sudah tahu bahwa
dia mengalami blind spot, tapi itu tadi tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa oh iya ternyata saya juga harus memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan saya ini. Smart listeners dan sahabat YML, dari berbagai referensi yang saya pelajarin mengenai leadership dan culture, penelitian demi penelitian itu menunjukkan bahwa kegagalan seorang pemimpin jarang banget karena nggak punya kompetensi di bidang tersebut, jarang banget. Tetapi kegagalan pemimpin umumnya lemahnya karakter. Lemahnya karakter. Nah, karakter itu berarti sifat-sifat dasar. Salah satunya apa? Bisa karena kejujurannya lemah. Bisa karena ternyata empatinya kepada orang kurang banget. Dan semuanya ini, kelemahan-kelemahan ini dimulai dari apa? Hilangnya humility. Hilangnya kerendahan hati. Itulah sebab di buku yang saya tulis pada tahun 2016, judulnya I Am a Leader. Saya taruh di situ bahwa karakter utama dari seorang pemimpin, ini menurut saya tidak harus semua orang setuju, tetapi berhubungan dengan pertanyaan Mbak Maria tadi. Dari semua karakter kepemimpinan, menurut saya yang pertama dan utama, humility. Hilangkan kerendahan hati dari diri seseorang. Blind spotnya, kemungkinan besar dia nggak akan temukan. Dan dari berbagai macam referensi juga, itulah sebab kenapa ada istilah humility itu merupakan kualitas tertinggi dalam diri seorang pemimpin. Karena kalau dia punya humility, itu nanti menjaga supaya dia menjaga integritas. Ini bagus sekali loh, Mbak. Gini loh, kenapa seseorang tuh punya kerendahan hati? Karena dia tahu sebetulnya jabatan yang ku dapatkan ini amanah, ini titipan. Ya toh. Karena ini titipan, maka apa yang disombongkan? Saya ini ya ini di depan saya ini lagi ada buku bagus sekali. Ini judulnya Leading Matters, dituliskan oleh John Hennessy. Beliau ini ya sangat terkenal ya. Dan di dalam buku ini ada satu bab tentang humility. Karena saya juga mendalami ini karena masuk dalam buku yang akan datang itu. Dan itu tadi, tanpa humility ya, seseorang tuh nggak punya kerendahan hati kan ya. Tanpa kerendahan hati itu dia tidak akan terbuka. Untuk kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur, dia ada konflik. Dia mundur selangkah dan berkata, jangan-jangan aku salah. Karena Robert Bruce yang menuliskan Leadership Blind Spots, jangan-jangan aku salah. Itu adalah pintu masuk untuk menemukan blind spot kita. Oke, baik. Kita akan sambung di sesi berikutnya lagi, Pak Eloy. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga ada tanggapan di live YouTube Smart FM. Nanti kita akan bacakan di sesi berikutnya setelah jeda break. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM, Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, Leadership Blind Spot, mengubah kebiasaan buruk sang pemimpin. Dan kami akan mencoba untuk menyapa Anda yang sudah masuk di WhatsApp on air Smart FM, yang sudah bergabung, mengirimkan pendapat dan juga pertanyaan. Juga yang sudah bergabung di live comment YouTube streaming Smart FM. Ini ada Bapak Ruli Silalahi. Yes, agree with Master Teacher that leadership and culture organization is very important. Kita tidak akan bisa mengubah sesuatu yang tidak kita atau bahkan sesuatu yang kita benci. Kalau pemimpin benci perubahan, maka dia tak akan pernah mau berubah. Yes. Bapak Ruli ini salah satu dari timnya Pak Elo ya. Yes. Selalu mengikuti talk show dari Smart Motivation malam hari ini. Selamat malam Pak Ruli Silalahi, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Bapak Anyan Maverick yang bertanya, leader yang merasa paling benar anti kritik itulah blind spotnya. Benarkah demikian Pak Eloy? Bagaimana sikap kita sebagai bawahannya menghadapi pemimpin tersebut? Silahkan Pak Eloy. This is good, Pak Anyan. Thank you so much. Saya setuju banget, Pak. Anti kritik ya, pemimpin yang anti kritik itu adalah blind spotnya. Dan kalau kita membahas ini, by the way, bukan berarti kita sudah menjadi pemimpin yang lulus dengan anti kritik itu ya, karena sebenarnya memang pada umumnya orang tuh nggak suka dikritik. Tetapi ada yang ekstrim banget gitu ya, dikritik dikit aja dia bisa marah, dia, itu bisa meresponinya dengan hal-hal yang kemudian menjadi sangat tidak masuk akal bagi seorang pemimpin. So, kalau pertanyaannya tadi, then kita sebagai anggota timnya harus melakukan apa? Yang paling bagus ya, yang pertama ya doain dulu. Selalu begitu. Saya kan basisnya ini theocentric ya. Tuhan itu adalah pusat. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang lain, seseorang. So, sebutkan namanya di dalam doa karena doa besar kuasanya itu ya. So, tapi saya mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan seseorang berubah dalam hidup. Ada tiga kemungkinan seseorang berubah dalam hidup, termasuk blind spot anti kritik tadi. Yang pertama, self awareness, dan itu yang diharapkan. Self aware, ternyata dia sadar. Ya. Kenapa dia sadar? Ya karena ketika dia ada dikritik oleh istri atau anggota tim atau pelanggan, kemudian dia memberikan tanggapan yang kemudian responnya negatif, dia sadar langsung gitu bahwa kenapa gue begitu ya? I shouldn't say that. Dan memang ada orang-orang yang punya kemampuan untuk langsung sadar seperti itu, Mbak Maria, dan alhamdulillah kemudian berubah. Tapi ada juga orang yang berubah karena ya feedback. Diberikan feedback oleh siapa? Oleh anggota timnya. Tetapi ada orang-orang yang ternyata self-awareness tidak. Feedback justru dia semakin marah. Akhirnya ada yang ketiga, tragedi. Yang kita harapkan kan jangan sampai tragedi itu terjadi. Tragedi itu akhirnya kemudian ada satu proyek gede hilang. Dan kemudian itu membuat dirinya si pemimpin, anggota timnya, bahkan perusahaannya merugi begitu besar. Kadang-kadang kemudian,
rumah tangganya berantakan, dan seterusnya, tragedi. Walaupun ternyata juga ada orang-orang yang tragedi terjadi pun tetap ya sebisa mungkin tidak terlalu banyak interaksi dengan beliau, sambil mencari kalau memang bisa berpindah kepada departemen divisi lain, karena akan sangat susah ya untuk bisa bekerja sama dengan atasan yang anti kritik, karena Dikritik. waduh berat itu, karena mana-mana mungkin ada pemimpin yang tidak berbuat salah kan ya. Hmm. Tetapi kalau dia berbuat salah dan ternyata diberikan informasi dan dia semakin marah, itu pasti ya, saya bisa membayangkan suasana tim itu menjadi sangat tidak kondusif untuk bekerja sama. Hmm. Itu sih, Mbak Mat. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Pak Anyan. Kemudian ini adalah juga tanggapan di WhatsApp on Air Smart FM dari Bapak Antonio di Jakarta. Selamat malam, Pak Eloy, luar biasa. Kalau mengutip kata-kata dari Lucas Rimmerswald, hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh seorang pecundang merupakan kebiasaan yang dibuat oleh pemenang. Dalam kehidupan, kebiasaan membentuk 40% dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Selain itu, membentuk dirinya sendiri menurut penelitian kebiasaan yang menentukan kesuksesannya. Nah, kalau tidak mau gagal di masa depan, jangan sampai punya kebiasaan buruk. Selamat malam. Oke, terima kasih tanggapannya, Bapak Antonio. Kemudian ada Ibu Angelica di Surabaya. Apakah memiliki kepercayaan diri yang besar juga bisa menjadi salah satu blind spot dalam kepemimpinan, Pak Eloy? Silahkan. Oh, this is good. Bu Angelica, yes. Yang menarik adalah umumnya kita itu melihat pemimpin hebat, salah satunya dari kepercayaan dirinya. Hmm. Ya, kita, wah, ya ini nanti kita melihat nih, ini memasuki pemilu 2024. Ketika kita mulai melihat calon-calon gitu ya, itu bawaannya manusia itu memang tertarik kepada self confidence. Tetapi kita harus memahami bahwa self confidence itu sebetulnya bisa berujung pada kesombongan. Oke. Self confidence yang benar justru dimulai dari humility yang tadi saya sampaikan. Jadi orang tuh kalau punya kerendahan hati, tetapi dia juga punya ambisi, itu justru menjadi cikal bakal untuk dia menjadi orang yang confident. Jadi kerendahan hati bukan musuh dari ambisi. Tetapi bagaimana caranya supaya muncul seorang pemimpin yang sekaligus punya dua-duanya, yaitu dia punya humility, kerendahan hati, sekaligus dia punya kepercayaan diri yang sehat. Hanya satu caranya. Apa itu, Pak Eloy? Ambisinya itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Oke. Selama ambisi dia untuk kesuksesan pribadi, pasti jatuh dalam kesombongan. Tetapi ambisinya untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan bersama, maka orang ini akan bertumbuh menjadi pribadi dan pemimpin yang ambisius sekaligus rendah hati, dan dunia membutuhkan itu. Demikian, Mbak Maria. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Angelica ya. Ternyata kepercayaan diri ini juga bisa menjadi pedang bermata dua ya Pak Elo ya. Bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif untuk diri kita sendiri. Oke, kemudian mungkin kita ke pertanyaan terakhir di malam hari ini dari Bapak Jacobs di Medan. Pak Eloy, apakah sebagai seorang pemimpin kita harus sempurna? Bagaimana jika sebagai pemimpin kita juga memperlihatkan sisi-sisi ketidaksempurnaan kepada bawahan? Silahkan. Oh, this is so good. Oh.
Di dalam buku yang akan terbit itu, saya ada berbicara mengenai 12 mitos Hmm? kepemimpinan. Salah satu mitos yang dipegang oleh banyak orang di dekade-dekade yang lalu, bahwa pemimpin itu tidak boleh memperlihatkan kekurangannya. Oke. Karena kalau kita memperlihatkan kekurangan kita, anggota tim tidak menghargai kita lagi. And that is wrong. Itu adalah mitos dalam kepemimpinan. Justru, begini ya, orang tuh kalau tampil seperti sempurna, hanya dua kemungkinan. Di dalam pikiran orang, anggota tim dan masyarakat, hanya dua kemungkinan. Yang pertama, dia manusia setengah dewa. Atau dia adalah malaikat. Atau dia pembohong. Kalau dia bukan manusia setengah dewa dan dia bukan malaikat, artinya dia tidak punya sayap. Berarti kemungkinannya dia pembohong. Jadi justru di dalam buku itu, dan saya setuju ini dari hasil-hasil referensi research yang saya baca, dan saya memperhatikan kehidupan pemimpin-pemimpin di berbagai tempat. Justru vulnerability. Vulnerability itu adalah berani tampil apa adanya, termasuk mengatakan begini. Untuk kasus yang satu ini, aku nggak tahu loh jawabannya. Tetapi saya percaya dari anggota tim, dari teman-teman yang ada di sini, ada yang bisa membantu. Nah, itu namanya kolaborasi. Khususnya teman-teman millennials, generasi Z, apalagi nanti generasi Alpha. Mereka suka yang seperti itu. Kenapa? Karena millennials dan Gen Z itu sudah capek ngelihat orang-orang yang berjubah, orang-orang yang kelihatannya sempurna, orang-orang yang dikatakan harusnya adalah manusia setengah dewa, ternyata selingkuh juga, ternyata korupsi juga, ternyata pemain juga. Itulah sebab kenapa mereka itu mendobrak kemapanan. Itu sudah dimulai dari filsafat postmodernisme sebetulnya. Orang itu mendobrak kemapanan karena mereka capek. Mereka ngelihat orang-orang ini apaan, munafik banget. Mendingan otentik. Bill George memberikan satu hasil penelitiannya dengan buku yang sangat bagus itu kan, Authentic Leadership. Tampil apa adanya aja. Cuman sebagai penutup, beda antara vulnerable dengan incompetent. Vulnerable adalah ketika dia tidak punya jawaban atau dia tidak mampu melakukan sesuatu, yang mana memang semua orang punya kekuatan kelemahannya. Dia akan mengatakan untuk yang satu ini, I need your help. Itu vulnerability. Di hal yang lain dia mampu. Incompetent adalah setiap hal yang diminta dari dia ngomong, wah yang ini saya nggak bisa Pak. Bagaimana dengan yang B? Yang B juga saya nggak bisa Bu. Bagaimana dengan yang C? Apalagi yang C Bu. Itu incompetent, bukan vulnerability. Jadi saya setuju Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa munculkan kelemahannya. Karena justru itulah yang membuat nanti pintu kebersamaan, kolaborasi, dan kerjasama tim akan terbangun karena ada saling percaya dan saling terbuka. Demikian, Mbak Maria. Sedikit konklusi untuk topik malam hari ini, Pak Eloy, silahkan. Thank you so much, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, semua listeners, sahabat TML. Belum kelar pembicaraan kita. Kita bisa lanjutkan minggu depan. Tetapi sebagai kesimpulan, tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya. Namun sebagai seorang pemimpin yang diberikan amanah untuk memimpin sekelompok orang, untuk naik kelas, kita harus memahami kelemahan-kelemahan kita. Cara untuk mengenali kelemahan kita yang selama ini kita belum kenali, ada dua. Yang pertama adalah awareness. Sadarin ketika Bapak dan Ibu dan saya melakukan kesalahan, itu adalah cara, itu adalah pintu untuk kita mengenali kelemahan kita. Dan itu butuh kerendahan hati. Kalau belum punya, malam ini berdoa sesuai dengan iman, agama, keyakinan Anda. Tuhan, berikan aku kerendahan hati itu. Yang terakhir, feedback. Minta feedback dari orang lain. Khususnya orang-orang yang peduli pada kebaikan kita. Dari istri, dari suami, dari papa, dari mama, dari adik, dari saudara, dari rekan-rekan kerja, dari sahabat, dari coach. Minta feedback. Menurutmu, apa yang perlu aku perbaiki? Supaya saya bisa menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik. Terima kasih.
Sahabat YML. Thank you. Terima kasih Pak Eloy untuk insight-nya di malam hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, pertanyaan juga ya. Bagi Anda yang mungkin tidak menyimak pembicaraan kami simpan rapi topik malam hari ini di YouTube Smart FM. Anda bisa menontonnya kembali kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa. Saya Eloy Zaluku. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Selamat. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.